Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kombes Pol Rikwanto mengatakan polisi menetapkan tersangka kepada 10 orang terkait dugaan permufakatan jahat. 8 di antara mereka ditangkap atas tuduhan makar dan akan dikenai pasal 107 Jungto pasal 110 Jungto pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 80 tahun atau maksimal penjara seumur hidup. Sementara 2 tersangka lain melanggar Undang-Undang ITE. Menangkap, mengamankan 10 orang. Dalam kaitan 8 orang diduga melakukan upaya makar. Kemudian 2 orang melakukan pelanggaran yang terkait dengan pasal 28 Undang-Undang ITE. Mereka semuanya saat ini ada di Mako Brimob Kelapa II dan sedang dalam pemeriksaan. Kepada mereka ada yang belum sempat diperiksa karena menunggu pengacaranya, ada juga yang sudah dapat diperiksa. Jadi dalam kesempatan ini proses pemeriksaan di Kelapa II Mako Brimob masih berlangsung. Kemudian besok pagi kita akan sampaikan kepada media hasil daripada pemeriksaan tersebut, yaitu setelah 1 kali 24 jam. Dan memang hitungan mundurnya mudah-mudahan penyidik bisa menyimpulkan semuanya hasil pemeriksaan tersebut pada tengah malam nanti atau pada awal dini hari nanti. Namun saya pastikan untuk disampaikan kepada media adalah besok pagi antara jam 9 dengan jam 10 pagi. Untuk tuduhan tadi makar dikenakan pasal 107, kemudian Jungto pasal 110, Jungto pasal 87. Jadi ada permufakatan jahat untuk makar. Dan tentang mengapa kepada mereka dituduhkan pasal-pasal tersebut, ini adalah hasil daripada penyelidikan, pengumpulan informasi dari berbagai sumber, dan jangka waktunya hampir setengah bulan lebih proses pengumpulan informasi, pengumpulan bahan-bahan keterangan dan lainnya, sehingga disimpulkan terhadap 10 orang ini bisa dilakukan tindakan hukum, yaitu berupa penangkapan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Terakhir, untuk status mereka saat ini adalah tersangka, dan nanti setelah 24 jam pemeriksaan akan kita tentukan status selanjutnya. Terima kasih. Ya baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau memang masih berupa perencanaan, perencanaan yang seperti apa yang kemudian bisa dikategorikan makar? Pengertian makar sendiri itu tadi ada Pak Jamil kudeta dalam bahasa politik gitu kan, dalam bahasa umumnya menggulingkan pemerintahan yang sah gitu. Mestinya kalau ada satu kekuatan menggulingkan pemerintahan yang sah, pasti itu dia punya kekuatan juga gitu. Artinya punya kekuatan yang hampir sama dengan pemerintah. Karena itu seringkali penggulingan kekuasaan itu oleh militer juga. Seringkali dilakukan oleh militer karena mereka yang punya pasukan, punya senjata. Seringkali dilakukan oleh jadi kalau menurut saya ini agak tidak logis gitu ya. Bahkan menurut saya terlalu tinggi menempatkan yang 10 orang ini sebagai pemakar, begitu, pelaku makar, gitu. Terlalu apa namanya, meskipun bukan tidak mungkin juga. Tidak mungkin kalau mungkin kalau di belakang dia ada kekuatan besar juga. Nah itu yang kan kita nggak tahu. Tapi selama ini seperti Pak Nasir Jamil tadi bilang, dari rejim ke rejim orang-orang ini kritis, gitu. Mestinya kalau menurut saya ini dijadikan partner yang kritis. Dia dijadikan semacam pihak-pihak yang mengkritisi dengan yang independen gitu. Nah kalau DPR dia pengawas pengontrol juga pemerintah, pengkritis pemerintah, tapi dia
ada koridor melalui komunitas partai gitu. Mereka terikat pada apalagi kalau koalisi pasti nggak, mestinya sih tidak mengkritisi, walaupun yang terjadi sekarang koalisi pun mengkritisi juga gitu ya. Tapi yang ini orang-orang ini atau ada banyak kekuatan di dalam masyarakat juga, umpamanya saya bilang lah umpamanya LSM atau pers tertentu, pers juga kekuatan untuk mengkritisi sebenarnya gitu ya. Nah ini kalau saya digolongkan ke yang saya. Oke, baik. Kalau sekarang pertanyaannya seperti ini, kalau tadi Pak Fikar mengatakan bahwa harus ada semacam kekuatan yang besar di belakang mereka, ataukah orang-orang ini jangan-jangan hanya sebagai pion-pion di depannya saja, tetapi ada sesuatu kekuatan besar di belakangnya yang kemudian menggunakan mereka sebagai corong-corong yang untuk memobilisasi massa untuk melakukan makar. Mungkinkah seperti itu, Pak Nasir? Saya tidak mau berandai-andai juga apakah di belakang mereka ada satu kekuatan besar di mana mereka barangkali semacam pemicunya, ya. Sementara ada kekuatan yang ingin kemudian menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan. Ini kita kan mencoba menyatukan puzzle-puzzle. Ada pernyataan dari Presiden bahwa ada aktor politik pada tanggal 4 November. Kemudian Kapolri juga sempat menyatakan bahwa 2 Desember itu akan ada makar, ada pertemuan-pertemuan. Ya, menurut saya tidak ada. Ya, siapa? Kekuatan-kekuatan politik sekarang sudah terpolarisasi, ya, terpolarisasi. Pendukung presiden, ya. Itu kan politik yang nyata gitu kan, yang nyata. Nah, sementara ada Gerindra dan PKS misalnya, ya, di luar pemerintahan. Meskipun selama ini komunikasi presiden dengan Prabowo itu sangat intensif. Nah, pertanyaannya apakah ada di luar kekuatan-kekuatan politik yang real di parlemen ini yang kemudian menyusun agenda untuk kemudian menggulingkan pemerintahan yang sah? Saya nggak percaya itu ada. Tidak percaya itu ada? Saya tidak percaya itu ada. Kalau tadi Pak Fikar menyebut mungkin militer atau jangan-jangan mantan militer begitu? Ya, begini, tradisi di Indonesia barangkali agak berbeda dengan di luar negeri seperti Thailand dan lain sebagainya, atau di Mesir, ya. Kita ini kan sulit untuk seperti itu, ya. Dulu kita ingat Gus Dur, ya, itu militer dengan alat-alat lengkap, alat-alat berat lengkap berada di depan istana. Kan waktu itu kita lihat, ya. Nah, dan itu pun kemudian dikatakan ingin kudeta dan sebagainya. Padahal juga tidak seperti itu, ya. Jadi memang Indonesia sepertinya dalam pengalaman yang saya baca, yang saya lihat, itu sulit untuk mengarah bahwa ada mantan militer, ya, untuk kemudian mengorganize sebuah kekuatan lalu kemudian ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Justru selama ini kalau kita mau jujur, mantan-mantan mereka itu, ya, apakah Panglima atau Kapolri selalu duduk di komisaris-komisaris perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi mereka ditempatkan di tempat-tempat seperti itu. Oke, baik. Saya kembali lagi mencoba bergabung dengan Pak Ahmad Basarah. Pak Ahmad Basarah? Ya. Iya. Halo. Pak Basarah, halo? Ya. Iya, Pak Basarah, mungkin Anda ingin menanggapi perbincangan tadi. Siapa kira-kira yang berada di belakang 10 orang ini kalau memang ternyata polisi memiliki bukti kuat bahwa mereka merencanakan atau sama-sama bermufakat ingin melakukan makar atau penggulingan pemerintahan yang sah? Ya, sebagai Komisi Hukum DPR tentu bicara hukum adalah bicara fakta. Kami tidak bisa bicara hukum dengan pengandaian. Pengandaian apakah ada aktor intelektual atau kekuatan real di belakang tokoh-tokoh yang sekarang sedang diperiksa oleh Mabes Polri. Saya kira itu tidak boleh dalam perspektif hukum, pengandaian semacam itu. Tetapi kalau kita mau telaah secara lebih kritis, sebenarnya dari 10 nama tokoh-tokoh yang sekarang diperiksa oleh Mabes Polri, relatif seluruh tokoh-tokoh itu adalah bukan tokoh-tokoh politik yang boleh dikatakan punya kekuatan real sebagai satu prasyarat untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Makar dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana kita itu kan ada 3. Pertama adalah makar wilayah, kedua makar ideologi, ketiga makar kepada pemerintahan yang sah, begitu. Nah, dalam perspektif ketiga makar itu sebenarnya tokoh-tokoh sekarang yang diperiksa oleh Mabes Polri secara politik boleh dikatakan tidak memiliki kekuatan real yang dapat dijadikan alat untuk melakukan makar dalam 3 kategori makar itu tadi. Kita lihat saja misalnya Ahmad Dhani, ya, sebagai musisi yang sekarang sedang mencoba loncat profesi menjadi calon wakil bupati, ya, kekuatan dia adalah kekuatan band yang sedang dia susun. Tentu tidak cukup kekuatan band itu untuk menggulingkan kekuasaan.
mengganti ideologi atau merebut satu wilayah. Kemudian Dr. Sri Bintang Pamungkas, betul beliau adalah aktivis partai politik, tetapi di hari-hari senjanya ini beliau sebetulnya lebih banyak melakukan kontemplasi ya terhadap perjuangan hidupnya, tidak punya kekuatan politik yang real yang dapat dijadikan modal dasar untuk melakukan makar dalam 3 kategori itu. Terlebih lagi Ibu Rahmawati, ya, beliau ini adalah putri Bung Karno yang sekarang mengambil jalan perjuangan di dunia pendidikan melalui Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno yang juga tidak punya kekuatan untuk melakukan makar itu. Jadi dengan demikian, begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi dengan demikian, kalaupun ada kategori makar yang ditujukan kepada mereka, menurut hemat saya, kategori makar mereka ini hanya pada tingkat makar pikiran dan perkataan. Begitu. Yang pikiran yang mencoba ingin merubah situasi yang seperti ini, yang dalam konteks idealisasi yang mereka bayangkan itu tidak sesuai menurut sudut pandangnya, kemudian sempat diucapkan dalam beberapa forum, ya, ketika mereka menyampaikan pikiran-pikiran dan pendapatnya itu, ya, kita juga melihat ada video-video viral di mana Dr. Sri Bintang Pamungkas berpidato menyampaikan pendapatnya, kritik terhadap situasi hari ini dan sebagainya gitu. Jadi dengan demikian tokoh-tokoh itu menurut hemat saya bukanlah tokoh-tokoh yang memiliki prasyarat politik untuk melakukan makar. Akan tetapi ya, polisi juga di dalam melakukan tugasnya melakukan apa yang sering disebut dengan pengembangan-pengembangan kasus. Bisa saja pengembangan-pengembangan ini yang sekarang sedang polisi selidiki untuk kemudian adakah keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan lain yang barangkali real begitu. Nah, pada konteks itulah saya kira dalam konteks penghargaan terhadap sistem negara hukum, kita berikan dulu kesempatan kepada Polri untuk melakukan pengembangan-pengembangan apakah bukti-bukti yang mereka miliki, rekaman-rekaman, rapat-rapat, pernyataan-pernyataan dan lain sebagainya punya keterkaitan secara langsung dengan pihak-pihak yang memang diduga punya kekuatan. Apakah itu kekuatan finansial, kekuatan politik, ataupun kekuatan-kekuatan lainnya yang dapat menjadi syarat untuk dapat dikategorikan melakukan makar. Itu pendapat saya. Oke, baik Pak Ahmad Basarah, ditahan dulu lagi, nanti kita akan kembali usai jeda komersial berikut.